بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mungkin kita sering mendengar lagu yang dikategorikan sebagai salawat dan bahkan tidak jarang ditiru dan dinyanyikan di tempat-tempat yang sifatnya seperti pengajian atau ceramah, tablik itu dilakukan, atau juga mungkin diputar kasetnya atau apa lagu itu melalui flash disk dan lain sebagainya gitu kan, yang dibawakan oleh Haddad Alwi, lagu Ya Thayyibah, populer itu, bahkan anak kecil juga ada yang nyanyi Ya Thayyibah, Ya Thayyibah, Ya Dawal Ayana. Nah itu mungkin kita tidak tahu artinya sehingga sering ikut, atau mungkin juga tahu tapi tidak menyadari. Itu lagu kalau dari liriknya Ya Thayyibah. Ya Thayyibah itu seruan ya, huruf ya itu huruf munada, huruf panggilan. Ya Thayyibah artinya wahai perempuan yang baik. Siapa yang dimaksudkan perempuan yang baik di situ? Adalah Fatimah, anak Nabi. Diseru, dan kita yakin anak Nabi Fatimah kan sudah wafat, meninggal dunia. Dalam akidah atau keyakinan, menyeru yang sudah wafat, yang meninggal, itu tidak ada, tidak harus ada, kecuali hanya kepada Nabi, dan itu pun di dalam sholat dengan ucapan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu memang begitu petunjuknya di dalam sholat. Sejak Nabi mewajibkan orang melaksanakan sholat, maka pada saat tahiyat itu ada at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah baku. Jadi menyeru kepada Nabi itu sudah diperintahkan oleh Nabi. Begitulah sholat. Lalu bagaimana kok begitu? Salawat yang kita ucapkan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, maka itu dalam hal ibadah tentunya kita menyembah Allah dan urusannya kepada Allah. Memang begitu, itu sudah petunjuknya, tidak bisa dirubah-rubah. Tidak ada sama sekali begitu Nabi wafat lalu harus dirubah ucapan itu, tidak. Sejak beliau memerintahkan sholat, membaca tahiyat begitu ya. Nah kemudian sampai akhir hayat beliau, wafat dan seterusnya. Tapi selain daripada itu tidak dibenarkan memanggil sekalipun sahabat, termasuk anak Nabi tadi Ya Thayyibah. Lebih-lebih lagi apa sesudah Ya Thayyibah, Ya Dawal Ayana, wahai pengobat kedua mataku, yang mengobati, yang menyembuhkan kedua mata. Itu siapa? Ya maksudnya yaitu Fatimah. Apa benar Fatimah sebagai orang yang bisa mengobati kedua mata? Kan kalau di dalam beberapa ayat Al-Quran, kalau orang itu sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, itu Nabi Ibrahim ya berucap, dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ucapan Nabi Ibrahim itu untuk umat selanjutnya, terutama umat Nabi Muhammad yang Al-Quran itu diturunkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kalau itu umpamanya termasuk mata yang sakit, yang menyembuhkan tentu Allah. Meminta kepada Allah. Bukan sepertinya di dalam syair itu Ya Dawal Ayana,
wahai penyembuh kedua mata. Itu tidak benar. Dan selanjutnya panjangkan syair itu. Yang sama sekali tidak artinya salawat itu untuk Nabi yang harus disampaikan. Tetapi kepada yang lain. Terutama Fatimah. Maka dari itu ulama-ulama menilai ucapan yang itu, lagu syair itu, hendaknya jangan dibaca. Karena kalau ditujukan dengan lagu itu kan tentu kepada Fatimah. Mengagungkan Fatimah dengan berlebih-lebihan. Kalau ya Thayyibah bolehlah, tetapi karena beliau Fatimah sudah wafat maka tidak harus dimintai atau dipanggil lagi. Kalau masih hidup disebut boleh karena dia orang baik. Tapi kalau sudah wafat tentu tidak lagi. Hanya kita kepada Rasulullah itu pun di dalam sholat yang mengucap wahai Nabi. Ini kita hendaknya hati-hati ya dalam menyebut semacam itu. Jangan-jangan nanti ini menjadi amalan, menjadi kebiasaan. Dari itu berkelanjutan terus. Karena bagus dan dipopulerkan lalu menjadi amalan bagi orang-orang. Dibaca di dalam kesempatan yang lain. Ini tentu tidak benar. Kan mengganggu akidah kita itu sebenarnya. Dengan cara yang begitu. Apalagi dianggap sebagai sholawat. Sholawat itu ibadah ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi harus ada tuntunannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Begitu disebutkan. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka kepada kita pun juga dianjurkan. Salawatnya Allah itu rahmat, pemberian rahmat. Malaikat bersalawat doa. Kita permohonan kepada Allah untuk diberikan. Kalau seruan dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat. Mohonkanlah kesejahteraan, keselamatan untuk Nabi Muhammad. Itu kan sepanjang waktu. Tentu karena ini perintah dan petunjuknya ada, maka kita laksanakanlah menurut semestinya. Jadi itulah ya yang sering dibaca orang. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana istaqnalik. Kami rindu kepadamu. Kepada siapa maksudnya? Kepada Fatimah. Jadi ya wajar-wajarlah kalau kita mau bersalawat. Kalau itu lagu ya sudahlah. Jangan sampai dijadikan seperti amalan. Apalagi karena itu bahasa Arab. Karena dia bagus. Begitu lalu dijadikanlah sebagai amalan. Jangan. Hendaknya kita kalau dalam hal beramal sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Itu karena mereka khususnya orang-orang yang terlalu fanatik. Khusus lagi aliran atau paham Syiah. Yang mengagungkan Nabi dan keturunan beliau dengan berlebihan. Tidak sesuai menurut Al-Quran maupun Al-Hadis. Bahkan ada lagi doa setelah zikir panjang di beberapa masjid ya. Di waktu subuh. Waktu subuh itu ada zikir masjid tertentu ya, masjid-masjid yang zikirnya panjang sesudah azan lalu membaca panjang begitu. Lalu selesai zikir yang panjang itu diakhiri dengan doa. Saya hafal cuma depannya aja itu. Kelanjutannya enggak begitu memperhatikan, tapi jelas itu tidak didengarkan dari yang depannya. Apa doa mereka? Allahumma bihaqqil Hasan wa ummihi wa abihi wa jaddihi. Terus apakah gitu nah? Itu yang bisa saya dengar. Selanjutnya saya tidak memperhatikan. Kenapa? Begitu sudah mereka mengucap Allahumma bihaqqil Hasan wa ummihi wa abihi wa jaddihi, spontan saya tuh langsung berzikir astagfirullah. Ya Allah, kenapa ini? Pernah ada orang yang berdoa itu, saya peringati, dari mana kamu dapat? Apa artinya? Nggak tahu katanya. Didapat dari diajarkan oleh ini
untuk dibaca setelah zikir-zikir menjelang subuh katanya. Fadilatnya ini panjang. Dia menceritakan. Akhirnya kita jelaskanlah sedikit apa artinya itu. Allahumma bihaqqil Hasan wa ummihi wa abihi wa jaddihi. Ya Allah, dengan hak, dengan sebenar-benarnya Hasan. Hasan itu cucu Nabi. Anak Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Anak yang pertama namanya Hasan. Nah dengan itu, karena bisa dipaham, pasti itu kenapa? Wa ummihi, dan juga dengan sebenar-benarnya ibunya, wa abihi, dan bapaknya. Setelah itu apa? Wa jaddihi, dan kakeknya. Pasti itu Hasan cucu Nabi. Nah, apa yang diminta? Saya tidak hafal dan tidak memperhatikan. Apa yang dibaca sesudah bihaqqil Hasan wa ummihi wa abihi wa jaddihi. Kenapa jadi begitu? Kenapa melalui Hasan cucu Nabi? Dan kemudian juga mengikut sertakan ibu dan ibunya dan bapaknya dan kakeknya. Tentu ini diskriminatif dibandingkan yang lain. Nah ini tentu tidak boleh. Kalau seandainya boleh bertawasul, meminta, kenapa tidak langsung kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad? Kita boleh mengatakan begini ya, siapa yang lebih mulia antara Hasan dan ibunya? Fatimah. Tentu kita beranggapan Fatimah lebih mulia daripada Hasan. Ini bisa menilai kita, karena dia adalah anak Rasulullah, kan jelas begitu. Ya seorang ibu tentu kan harus lebih mulia daripada Hasan. Lalu kalau dibandingkan Hasan dengan bapaknya Ali bin Abi Thalib, siapa yang lebih mulia? Kita yakin Ali lebih mulia daripada Hasan, anaknya. Ali dijamin oleh Rasulullah di antara al-ashrul kiramil bararah, 10 orang yang mulia, yang baik, yang disebut oleh Rasulullah pasti masuk surga. Di antaranya Ali. Beliau juga sebagai khulafaur rasyidin. Walaupun kalau di dalam sejarah Hasan juga kan pernah menjadi khalifah selama 6 bulan. Tapi orang tua dari Hasan bersama Rasul juga kan banyak berjuang dan macam-macam sampai jadi khalifah selama 4 tahun. Tentu kita bisa mengatakan lebih mulia Ali ya, daripada Hasan. Apalagi kalau kita menyebutkan ya Rasulullah, tentu segala sesuatunya Rasulullah, seorang Nabi dan Rasul. Kalau boleh kita meminta begitu ya, bertawasul, Allahumma bihaqqi ini ya, kenapa tidak langsung kepada Rasulullah? Allahumma bihaqqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umpamanya begitu. Itu kan lebih tepat daripada melalui perantara Hasan, kemudian ibunya, kemudian bapaknya, baru Rasulullah. Saya berani mengatakan itu orang yang membuat itu orang Syiah, sehingga dia melakukan diskriminasi ya terhadap sahabat yang lain. Bahkan ada di antara Syiah yang keterlaluan begitu ya, sehingga disebut gulat atau Syiah. Keterlaluannya apa? Dia menambah di dalam syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu wa asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar wa Hafsah wa Aisyah finnar, sampai begitu. Dan aku bersaksi bahwa Abu Bakar, sahabat Nabi ya, dan mertua Nabi itu, dan Umar sahabat yang khalifah kedua dan mertua Nabi juga. Kemudian Aisyah istri Nabi, anak dari Abu Bakar. Lalu Hafsah istri Nabi juga.
harus diyakini mereka yang berempat itu finnar, masuk ke dalam neraka. Nah, ini kan tidak benar. Itu di antara pernyataan orang-orang yang gula. Kadang-kadang ya kalau kita buka di Facebook, di YouTube, membuka-buka pernyataan yang itu tidak jarang. Ada kita temui. Nah, disitulah seharusnya kita hati-hati begitu dengan gerakan yang semacam ini. Yang jelas mereka itu mencaci maki, menjelek-jelekan sahabat Nabi yang lainnya begitu. Yang hanya mereka muliakan dari Nabi dan keturunannya, tidak kepada yang lain. Itu pun Nabi dan keturunannya terbatas. Kenapa? Dari Nabi kemudian anak beliau Fatimah, kemudian menantu Ali. Nah, dari dua itu ya, Fatimah yang bersuamikan Ali, keturunannya itu saja yang dimuliakan. Yang lain tidak begitu. Padahal ada juga anak Rasulullah yang berketurunan Zainab. Zainab itu kan pernah nikah dengan Abul As. Dia punya anak namanya Ali dan Umamah. Kalau kita lihat di dalam sejarah, apalagi kaitannya dengan fikih, bahwa Rasulullah pernah dalam sholat menggendong anak perempuan. Lalu digendong, dibawa waktu berdiri, ya. Kemudian begitu ruku tetap dipegang, mau sujud ditaruh anak perempuan itu. Kemudian sujud, duduk antara dua sujud masih begitu. Begitu Nabi mau berdiri, dipegang lagi anak perempuan itu, diangkat, digendong. Anak perempuan itu siapa sebenarnya? Itu adalah Umamah, cucu dari Nabi, dari anak beliau yang bernama Zainab. Tapi mungkin di antara orang-orang banyak tidak mengenal siapa Umamah yang sebenarnya. Nah, begitu yang kemudian nanti dia nikah dengan siapa lagi, kemudian punya keturunan dan banyak. Tapi tidak dikenalkan. Atau bahkan cucu Nabi yang lain pun tidak dipopulerkan. Setelah Ali dan Fatimah nikah, dia punya anak, Hasan dan Husin. Begitu aja. Kemudian keturunan Hasan dan Husin. Padahal anak dari Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga ada yang lainnya. Salah satunya Ummi Kulsum. Itu hampir tidak dikenalkan. Apalagi Ummi Kulsum itu bagi orang Syiah seperti tidak dihiraukan, dikarenakan dia dinikahi oleh Umar bin Khattab. Umar adalah mertua Nabi, karena Nabi nikah dengan anak Umar bernama Hafsah. Sekarang Umar bin Khattab itu menikahi cucu Nabi dari anak Fatimah dengan Ali. Nah, itu kan jauh sekali itu. Artinya apa? Posisi Umar dari segi keturunan itu di atas dari Rasulullah, bapak mertua. Nah, sekarang bapak mertua ini ternyata menikahi cucu Nabi, ke bawah sekali. Tapi tidak ada hubungan darah. Karena Fatimah itu dilahirkan atas perkawinan Nabi dengan Khadijah. Sementara Nabi menjadikan Umar itu sebagai mertua karena perkawinan Nabi dengan Hafsah dan tidak memberikan keturunan. Tidak ada memang hubungan darah, itu boleh. Tapi karena itulah, karena perkawinan Umar dengan Ummi Kulsum, sehingga orang Syiah seperti tidak senang dengan cara itu. Bukan karena tidak senang dengan cucu Nabi, ketidaksenangannya karena dikawin oleh Umar bin Khattab yang mereka benci. Itu mereka ya orang Syiah gitu. Jangankan tadi semacam Ummi Kulsum, istri Nabi Aisyah aja dituduh oleh mereka penghuni neraka. Mana mungkin ini Hafsah istri Nabi, karena dia anak Umar bin Khattab, dituduh juga sebagai penghuni neraka. Kita tentu ya sebagai umat beliau
siapapun dari para sahabat, kita memposisikan sebagai orang yang terhormat, orang yang mulia. Orang yang memang disebut di dalam hadis, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya periodisasi kehidupan manusia adalah orang yang bersama-sama denganku, kata Rasulullah, dalam masaku, masa kehidupan Nabi. Mereka itu berjuang. Tidak sedikit kan dari mereka itu yang berjuangnya tidak sekedar berjuang dengan fisik, dengan harta, dengan macam-macam. Sehingga mereka itu sangat wajar begitulah sebagai orang yang utama dalam kehidupan Islam, sahabat Rasul. Nah, jadi itu ya, kita seperti tadi doa yang begitu hendaknya jangan sampai ada. Lebih baik tidak tahulah begitu, apalagi mengamalkan. Tentu doa yang Allahumma bihaqqil Hasan wa ummihi wa abihi wa jaddihi tidak pernah dibaca di zaman Rasulullah dan sahabat, tapi dibuat-buat karena ingin mengagung-agungkan cucu Nabi. Dan banyak yang begitu, yang berlebih-lebihan. Baik terhadap keluarga Nabi kan tadi, yang lain, dan juga kepada Nabi sendiri yang kadang-kadang terlalu jauh begitu. Itu banyak sekali ya, seperti di dalam syair-syair maulid itu kan kadang-kadang kita temukan. Memang tujuannya katanya salawat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Tetapi hendaknya kita betul-betul lurus, benar, ada tuntunan untuk melakukan itu. Nah, ini berulang kali saya menyampaikan ya, kadang-kadang itu. Salawat yang dibaca entah dari mana sejarahnya, lahirnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maksudnya apa di situ? Menyampaikan salawat kesejahteraan dari Allah terhadap toha. Toha itu siapa? Rasulullah. Dari mana kita mengatakan bahwa toha itu Rasulullah? Mungkin memahami ya, karena ayat Al-Quran memang menyebutkan kan di situ ada surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa maksud daripada Toha itu adalah Rasulullah. Walaupun ayat berikutnya ada istilah kamu, tapi itu bukan menunjukkan Rasulullah. Al-Quran betul diturunkan kepada Rasulullah dari Allah. Tapi di situ tidak menunjukkan harus Rasulullah. Atau juga ala Yasin habibillah. Kepada Yasin, kekasih Allah. Maksudnya kekasih Allah itu ya Nabi Muhammad kan. Yasin itu tidak ada. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Nah, itu memang kan sesungguhnya engkau, tapi itu bukan Nabi Muhammad Yasin itu. Jadi 29 huruf awal surah yang Allah menggunakan huruf-huruf, termasuk tadi Toha, Yasin, juga alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, sad. Nah, itu kan banyak. Nun, qaf, tosin, mim. Mengawali surah-surah dalam Al-Quran itu tidak ada dalil yang pasti bahwa itu nama Nabi. Tapi justru sebaliknya, itu adalah nama Allah itu yang disebutkan. Nah, sekarang begini. Kalau kita berani mengatakan bahwa Toha nama Nabi, apa kita tidak durhaka? Apa kita tidak kualat? Apa kita tidak salah begitu jelas? Kenapa? Nama Allah disebut, dikatakan itu nama Nabi. Padahal kalimat-kalimat yang semacam itu ya, Toha, Yasin, yang lainnya, itu menunjukkan keagungan firman Allah. Sirrun Qur'aniyun, rahasia dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Saya melihat yang sirrun Qur'ani tadi pada saat penafsiran awal surah Al-Baqarah, alif lam mim, itu kata penulis ini
Ya, ambil dari ringkasan tafsir Asy-Sya'rawi. Fadilatul Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi nama beliau. Nah, ini bagus sekali nih tulisannya, tapi bahasa Arab ya. Katanya gini, min ajabin ayyatiya ba'da qurunin tawilah may yukhatti'u lughatal Qur'an wa yatanawalu alfazuhu wa tarakibuhu bin naqdi wa huwal wahyu alladzi nazzala ala asatinil balaghah. Aneh, akhir-akhir ini ada orang yang terkesan menyalahkan Al-Quran yang turun dengan firman Allah Alif Lam Mim. Surah Ali Imran begitu juga. Nanti ada lagi Alif Lam Ra. Ada yang hanya satu huruf Qaf atau Shad. Ada juga Nun. Atau beberapa huruf seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ini semacam dikoreksi atau disalahkan begitu ya. Atau diberikan arti yang lain. Termasuk yang mengatakan bahwa potongan huruf itu adalah nama dari Nabi. Ini katanya keterlaluan. Padahal pada saat turunnya Al-Quran itu di kalangan orang Arab, faqad waqafa as-sahabatu wal mu'minun alladzina asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ata'il Qur'an waqta nuzulihi bima istata'at uquluhum an tutiqahu min asraril kaun. Pada saat turunnya Al-Quran di zaman beliau, di antaranya mereka itu tentu orang yang ahli bahasa, tahu dengan bahasa Arab, dan mendengar awal-awal surah yang turun seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim tadi, juga seperti Toha, Yasin, tidak satupun orang berani mengoreksi, mengartikan lain, tidak ada. Artinya begini, di zaman sahabat itu orang-orang adalah orang yang ahli dengan bahasa, orang yang mengerti dengan bahasa yang disampaikan Al-Quran. Kenapa tidak mereka mengoreksi kalau itu salah? Atau juga kalau tidak paham, kenapa tidak tanya kepada Nabi, wahai Rasul, apa sih maksudnya Alif Lam Ra? Wahai Rasul, apa maksudnya Toha? Apa maksudnya Yasin? Sama sekali tidak ada yang bertanya itu. Tapi mereka hanya kagum dengan firman Allah itu pada zaman Rasulullah masih hidup dan turun, sehingga tidak perlu tanya, hanya kekaguman. Tentu yang demikian hebatnya Al-Quran. Seandainya itu ditujukan kepada Nabi, jangan-jangan nanti bisa menjadi ejekan. Menjadi ejekan terutama bagi orang yang tidak beriman, orang kafir pada zaman itu. Turun kepada Nabi. Nah, justru yang terjadi sebaliknya kan. Lalu sampai kepada seseorang yang disebutkan kalau di dalam hadis itu, ada seorang perempuan yang membaca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Mendengar itu Umar bin Khattab terpesona luar biasa. Pada kesudahannya dia masuk Islam. Tapi kata Toha dan sebagainya tidak pernah dia mempertanyakan. Tidak ada di dalam hadis pertanyaan dari sahabat, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, terhadap awal surah yang terdiri dari huruf-huruf itu. Tidak ada. Itulah karena mereka memahami ini suatu yang luar biasa. Langsung kagum dan menerima. Nah, oleh karena itu tidak pas kalau kita mengartikan bahwa Toha itu adalah Rasulullah. Sebagaimana dalam salawat itu ya, atau Yasin Habibullah. Apalagi Habibullah. Sebagian ulama tidak membenarkan memanggil Nabi itu sebagai Habibullah. Yang ada Khalilullah. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Apalagi ada orang ucap Sallu alal Habib. Maksudnya apa? Bersalawatlah kepada Al-Habib. Siapa Al-Habib itu? Nabi. Kita tidak bisa, tidak boleh memberikan gelar-gelar tertentu kepada Nabi, kecuali
memang yang diberikan dan dipastikan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kan nama nabi selain daripada Muhammad, beliau sendiri berucap ada 9 nama yang untuk nabi begitu. Nah, disitulah kita seharusnya menjadikan keagungan nabi begitu, bukan kemudian memberi nama beliau sebagai Toha, memberi nama sebagai Yasin yang disebut-sebut dengan salawat tadi, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Jangan-jangan kita meleset dari akidah sebenarnya, karena Toha itu adalah Allah, bukan Nabi Muhammad, berarti menyamakan, memposisikan Allah sama dengan makhluk, sama dengan Nabi. Tentu tidak. Kan dengan menyamakan tadi, Toha itu milik Allah, tapi sekarang berubah, Toha milik Nabi Muhammad, Yasin milik Allah. Kan gitu nama bagi Allah. Pengajian yang lalu kita sampaikan bagaimana Imam Al-Baihaqi menulis hadis tentang asma dan sifat yang dia menyatakan dengan pasti bahwa al-ahruful muqata'ah, huruf-huruf itu adalah nama dari Allah. Nah, tapi dikatakan nama bagi Nabi Muhammad. Padahal itu sangat rahasia. Boleh kita menamakan nama bagi Allah, kan begitu, karena memang Al-Quran yang mengawali. Jadi jangan istilahnya dialih, oh ini Yasin, ini nama Nabi Muhammad. Keagungan Al-Quran harus kita jaga. Kita hormati. Di antaranya keagungan Al-Quran, itulah adanya al-ahruful muqata'ah, yang kita mengimani sepenuhnya. Nah, dari itu seperti alif lam mim dan seterusnya, kita yakini itu dari Al-Quran, jelas begitu. Jangan mengartikan kepada yang lain. Jangan-jangan nanti alif lam mim itu juga nama Nabi Muhammad. Seperti umpamanya dalam surah Ali Imran kan disebutkan alif lam mim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum nazzala alaika, yang turun kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Oh, berarti alif lam mim itu Nabi Muhammad. Itu tidak boleh. Penafsiran yang salah. Nah, itulah ya kita ya beberapa yang kadang-kadang di dalam salawat yang diciptakan oleh manusia atau kita sendiri yang menganggap salawat padahal tidak ada sama sekali, justru tidak sesuai dan bertentangan dengan Al-Quran dan dengan hadis yang semestinya itu tidak boleh ya menyanjung Nabi Muhammad dengan kata-kata yang berlebihan, yang sebenarnya justru milik Allah dalam ucapan kita atau dalam zikir atau amalan, apalagi berdoa. Nah, itu kita tidak boleh. Semoga kita semua tetap dalam istiqomah ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih yang kemudian menjadi amalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.